Saking baiknya si Santa Lucia ini, ada orang yang bilang matanya dia tuh indah banget, dan dia sampai mencongkel matanya sendiri untuk diberikan kepada orang itu. Kalau kamu memang suka mataku, ambil aja. Ciao ragazzi, come state? Semoga sehat selalu ya. Hari ini adalah tanggal 31 Desember, yang berarti juga ini adalah vlog terakhir di tahun 2020. Seperti biasa, kalau gue sendirian berarti gue mau share tentang cerita atau urban legend atau cerita horor tentang Italia. Tapi kali ini nggak horor-horor banget, karena kan kita lagi festive season, jadi seharusnya kita berbahagia, bukannya ketakutan dan meringkuk di balik selimut. Well, sekarang kan lagi lockdown, terus mau kemana-mana juga nggak bebas, ya kan? Semoga vlog ini bisa nemenin kalian yang di rumah aja, gitu. Jadi kali ini aku mau cerita. Sebenarnya ada 3 cerita di sini, tapi akan aku rangkum menjadi satu, gitu. Kalau misalnya lagi Natal dan Tahun Baru, kita kan udah familiar banget ya sama yang namanya hadiah, kado, Santa Claus, dan lain-lain. Itu udah familiar banget. Tapi kalau di Italia itu ada 3 selebrasi besar selama bulan Desember sampai Januari. Jadi nggak cuma Natal dan Tahun Baru aja yang dirayain, tapi ada yang namanya Santa Lucia, terus Desember jelas Natal, 25 Desember jelas Natal, dan setelah Tahun Baru di tanggal 5 Januari itu ada lagi hari Epifani. Nah, kayak gimana selebrasinya, terus tokoh-tokoh yang dipercaya ada di dalam kejadian-kejadian ini siapa aja sih? Hari ini kita ngobrolin tentang itu. Jadi yang pertama adalah Santa Lucia. Santa Lucia atau Saint Lucy, bisa juga diartikan sebagai Lucy itu kayak lights. Jadi dia ini terkenal dengan the lights in the darkness atau cahaya di tengah kegelapan. Jadi ceritanya Lucy ini seorang bangsawan di daerah Italia Selatan, tepatnya di Sirakusa. Nah, jadi dulu itu di zaman Romawi kuno, kalau orang yang beragama Kristen itu kan masih jarang, dan bahkan dianggap sebagai ancaman bagi orang-orang Romawi kuno. Jadi kalau ada orang yang ketahuan menganut agama Kristen atau Katolik, itu akan dipersekusi oleh bangsa Romawi kuno. Nah, waktu itu Lucy ini adalah seorang penganut Kristen, tapi ya kayak backstreet gitu. Jadi diem-diem aja Kristennya gitu. Tapi sekeluarga dia semua adalah Kristen. Dan mamahnya Lucy ini punya penyakit mungkin semacam leukemia ya, karena berhubungan dengan darah. Dan suatu hari dia itu pergi ke chapelnya Santa Agata untuk mendoakan mamahnya, dan secara ajaib mamahnya tuh sembuh. Jadi sejak itu Lucy ini mempunyai tekad buat berbuat baik ke orang-orang miskin dan tidak mampu. Jadi kayak mereka akan bagi-bagi hadiah di setiap tanggal 13 Desember. Bagi hadiahnya tuh lebih ke anak-anak ya. Jadi kayak ada gift, terus makanan, terus habis itu ya banyaklah hadiah-hadiah kayak gitu. Jadi orang-orang percaya kalau Santa Lucia ini selalu menghampiri rumah ke rumah itu menggunakan keledai. Jadi di setiap tanggal 13 Desember orang-orang akan menaruh semacam sayuran kayak carrot, terus habis itu ada segelas susu, biskuit di depan rumahnya. Jadi kayak kalau Santa Lucia mampir bisa kasih makan keledainya juga, terus bisa cemil-cemil cantik seperti itu. Nah, di setiap tanggal 13 Desember itu
biasanya orang-orang tua entah akan ngajak anak-anaknya keluar rumah, kayak ayo ke pusat kota yuk, di sana ada Santa Lucia gitu. Padahal nggak ada nih, dan ketika mereka balik ke rumah, hadiah-hadiahnya tuh udah ada di rumah semua. Jadi pas Santa Lucia datang tuh jangan sampai anaknya ngeliat si Santa Lucia ini. Atau ada juga yang bilang kalau Santa Lucia itu akan datang di malam hari, jadi orang-orang tua akan suruh anak-anaknya untuk tidur cepat. Buruan tidur, karena nanti Santa Lucia akan datang. Tapi pas kamu tidur, jadi kamu harus tidur. Dan ketika mereka paginya bangun, anak-anak ini udah dapat banyak banget hadiah di ruang tamunya. Dan di malam harinya para orang tua ini akan menyiapkan ya kayak tadi carrot, terus biskuit, terus susu buat Santa Lucia dan keledainya. Tapi ada dark story di balik cerita Santa Lucia ini. Seperti tadi aku bilang, zaman dulu penganut Kristen atau Katolik itu diburu oleh kerajaan Romawi kuno. Apalagi Santa Lucia yang setelah mamahnya sembuh nih, dia memutuskan untuk menjadi martir atau kayak pendeta gitu lah ya. Berarti dia tidak menikah, tidak punya keturunan gitu, dan dia fokus dalam penyebaran agama. Nah, Santa Lucia ini juga diburu oleh orang Romawi kuno, dan beliau meninggal dengan cara dipenggal oleh bangsa Romawi kuno itu. Tapi sebelum beliau meninggal ini banyak banget cerita-cerita mengenai beliau. Jadi Santa Lucia ini dikenal sebagai the protector of the eye atau pelindung mata. Kenapa sih bisa disebut pelindung atau penjaga dari mata? Itu karena zaman dulu saking baiknya si Santa Lucia ini, ada orang yang bilang matanya dia tuh indah banget, dan dia sampai mencongkel matanya sendiri untuk diberikan kepada orang itu. Kalau kamu memang suka mata aku, ambil aja. Itu somehow creepy ya, tapi ya ini saking dia tuh pengen semua orang tuh bahagia gitu. Makanya kalau kalian ke Italia, kalian bisa temuin banyak banget patung atau lukisan Santa Lucia yang memegang piring atau kayak piala yang berisikan bola matanya. Banyak banget karya seni yang seperti itu. Tapi ada juga cerita kalau Santa Lucia ini kan ditangkap oleh tentara Romawi. Terus habis itu dia disiksa. Salah satu penyiksaannya adalah matanya dicongkel oleh tentara Romawi. Jadi ada beberapa versi tentang mata dari Santa Lucia. Dan kenapa dia disebut protector of the eye? Karena katanya mata dari Santa Lucia ini membawa keberuntungan atau kesembuhan bagi orang yang sakit. Karena dulu ada wabah yang menyerang mata di daerah Verona. Terus habis itu banyak orang berbondong-bondong jalan kaki ke tombnya Santa Lucia dan berdoa di sana, dan katanya mereka sembuh. Jadi disebut protector of the eye bukan hanya karena sejarah tentang matanya yang dicongkel, tapi juga katanya ini membawa keberuntungan dan kesembuhan bagi orang. Well anyway, beliau meninggal dengan cara yang cukup mengerikan, yaitu dipenggal. Dan sebelum dipenggal itu beliau udah banyak mendapatkan siksaan gitu, seperti dijual ke orang-orang hidung belang, kemudian juga sempat itu sama orang-orang jahat di zaman Romawi kuno. Terus beliau juga akan dibakar, tapi entah kenapa apinya tidak menyala, dan pada akhirnya beliau meninggal dengan cara dipenggal. Dan sampai sekarang reliks dari jasadnya itu masih ada di Sirakusa. Well, itu tadi adalah cerita pertama tentang Santa Lucia dan selebrasinya di setiap tanggal 13 Desember. Jadi kalau setiap tanggal 13 Desember biasanya orang-orang tua akan kasih kado yang banyak ke anak-anaknya. Kadonya nggak cuma mainan atau makanan aja, tapi kadang-kadang dikasih uang juga. Makanya banyak anak-anak yang sangat happy ketika Santa Lucia Day is coming gitu. Yang kedua adalah cerita tentang Babbo Natale atau Santa Claus. Siapa sih yang nggak tahu Santa Claus?
Kayaknya di seluruh dunia dari ujung ke ujung itu tahu semua ya Santa Claus, mungkin dengan sebutan yang berbeda-beda. Kalau di Italia sendiri Santa Claus itu disebutnya Babbo Natale. Kalau di Indonesia Sinterklas, kalau di luar negeri Santa Claus, mungkin di negara lain apa aku kurang tahu. Well, cerita aslinya itu adalah dulu ada seorang bishop yang namanya adalah Nicholas. Nah, Nicholas ini hidup di zaman Romawi kuno again. Dan seperti biasa zaman dulu orang-orang Kristen, orang-orang Katolik itu diburu oleh tentara Romawi kuno. Dan sebagaimana Santa Lucia, Bishop Nicholas ini juga meninggal dengan cara yang sama, yaitu ditortur atau disiksa oleh bangsa Romawi kuno. Dulunya Bishop Nicholas ini sering membagi-bagikan hadiah kepada orang yang kurang mampu dan anak-anak yang dianggap baik menuruti firman Tuhan itu setiap tanggal 6 Desember. Jadi enggak benar-benar di tanggal 25 Desember atau enggak benar-benar di malam Natal 24 Desember itu. Terus gimana dari Saint Nicholas yang bagi-bagi hadiah di tanggal 6 Desember kok bisa jadi Santa Claus? Itu karena di abad ke-19 mulai ada kayak penggambaran sosok dari Saint Nicholas ini sendiri. Jadi dulu ada sebuah buku yang menceritakan tentang Natal dan selebrasinya. Nah, di buku itu tuh kayak ada penggambaran sebuah sosok orang tua yang sangat smiley dan dia suka untuk celebrate Christmas dan berbagi dengan anak-anak. Nah, dari buku itulah sosok si Santa Claus ini dimunculkan dengan mengadaptasi apa yang sudah dilakukan oleh Saint Nicholas gitu dan dihubungkan dengan Christmas. Jadilah ada sosok Santa Claus yang hadir di setiap Natal atau malam Natal dan dia punya kebiasaan yang sama dengan Saint Nicholas. Jadi penggabungan nih, jadi sosok fiksi dalam buku digabungkan dengan sosok aslinya Saint Nicholas. Jadilah Santa Claus. Seperti itu. Ya nggak terlalu banyak yang bisa di-share tentang Santa Claus karena ceritanya sendiri udah banyak banget, di mana-mana ada. Terus kalian mau googling juga gampang gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan cerita ketiga atau urban legend ketiga adalah The Befana. Befana ini adalah sosok seorang perempuan tua atau bisa diibaratkan sebagai penyihir wanita yang sosoknya udah tua gitu. Dan dia hadir di setiap malam Epifani, yaitu di tanggal 5 Januari. Terus kesamaannya apa antara Santa Lucia, Babbo Natale, dan Befana? Mereka bertiga sama-sama suka bagi-bagi hadiah. Enak ya bagi-bagi hadiah, gue juga mau walaupun udah tua. Nah, Befana ini dipercaya datangnya dari cerobong asap. Kalau Santa Lucia naik keledai, terus Babbo Natale naik kereta dengan apa tuh namanya tadi? Rusa. Kalau Befana naik sapu. Ya, bagaimana orang penyihir ya kan? Tapi penyihir baik. Dia nih suka kasih hadiah ke anak-anak baik, tapi anak-anak jahat atau anak-anak nakal juga tetap dapat hadiah. Jangan sedih, dapat hadiah semua. Caranya gampang banget. Kalau kalian mau dapat hadiah dari Befana, kalian cukup gantungkan kaos kaki kalian di perapian. Jadi kalau kalian lihat di luar negeri kan ada tuh suka gantung-gantung kaos kaki di perapian gitu kan. Itu tujuannya biar ada hadiah tuh yang nyempil di situ tuh pagi-pagi pas dilongok. Kali-kali ada cincin berlian 24 karat atau duit berapa juta gitu tapi dilipat-lipat kecil-kecil gitu kan bisa ya kali. Makanya kadang suka ada yang beli kaos kaki yang segede gaban gitu kan, ngarep biar diisinya banyak gitu. Nah, Befana itu juga gitu, dia kasih hadiahnya
di dalam kaos kaki, kecil-kecil gitu tapi banyak, permen, makanan-makanan. Kalau tadi aku bilang kan, anak bandel juga dapat hadiah. Hadiahnya apa? Mau tahu? Hadiahnya adalah coal. Iya udah gitu aja, kan yang penting dapat hadiah. Kalau nggak permen hitam, nggak tahu rasanya gimana, tapi yang jelas tetap dapat hadiah kan. Ambil positifnya, dia nggak beda-bedain mau bandel mau baik, dapat hadiah semua sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing, ya kan? Kalau lu baik dapat makanan enak, kado-kado yang cute-cute. Kalau lu bandel, ya udah batu, udah tuh serah mau diapain. Mau dimut juga seumur hidup nggak habis tuh batu, ya kan? Nah, jadi itu adalah cerita Bevana. Dia datang di setiap malam Epiphany tanggal 5 Januari. Terus ya normalnya hampir sama kayak Santa Lucia. Kalau di tanggal-tanggal segitu kita bakalan kasih hadiah untuk bocah-bocah, untuk anak-anak kecil. Terserah mau kasih mainan, mau kasih kue-kue enak, mau kasih duit juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau Luka bilangnya, zaman aku kecil itu yang paling aku tunggu adalah Santa Lucia sama Bevana Day, karena banyak banget mainan yang aku dapat katanya. Kalau aku sih paling dulu Natal sih suka dapat hadiah dari orang tua, karena kan di Indonesia kita cuma merayakan Natal ya, nggak ada Santa Lucia, nggak ada Bevana itu tadi. Well, balik lagi ke Bevana. Di beberapa kota di Italia Selatan, mereka tuh celebrate Bevana Day ini dengan cara bikin kayak apa ya? Kayak api unggun. Nah, api unggun bener. Api unggun yang di atasnya tuh ada figur kayak patung buatan gitulah. Patung buatan yang menyerupai sosok Bevana dan akan dibakar nih sama mereka. Gitu. Itu sebagai simbol bahwa dengan adanya Bevana Day ini, kita akan menghapus hal-hal buruk di tahun yang lalu dan welcoming the next year dengan hal-hal yang lebih bagus gitu. Itu kalau cara selebrasinya. Kalau dari cerita Bevananya nih, ini menarik sih. Tadi kan aku bilang Bevana akan datang ke rumah terus kasih hadiah. Di saat yang sama, orang-orang itu kan udah pada tidur ya, yang pemilik rumah. Tapi sebelum tidur mereka akan siapin biskuit, teh, atau kopi. Jadi biar pas habis Bevana masukin hadiah tuh bisa ngopi-ngopi cantik dikit di rumah. Dan uniknya setelah Bevana ninggalin rumah, dia tuh akan nyapu pekarangan si pemilik rumah. Jadi ya nggak semuanya disapu, enak banget kalau itu mah. Jalan setapak yang di depan pintu itu bakalan disapu. Itu adalah simbol untuk membersihkan bad luck di tahun sebelumnya dan welcoming good luck di tahun depannya gitu. Menarik ya Bevana ini, kayak dia tuh hospitality banget gak sih, udah dateng ngasih kado, terus bersih-bersih rumah pula ya, nggak bersih-bersih rumah deh, bersihin depan rumah pula kan. Taps banget kayak gitu. Jadi itu adalah sosok-sosok festive season yang terkenal di Italia. Tapi lebih terkenal tadi Santa Lucia dan Bevana. Kalau Babbo Natale ya karena ini emang udah universal aja ya, udah worldwide. Jadi tetap dirayakan gitu ya di hari Natal. Tapi sebenarnya tokoh-tokoh yang lebih terkenalnya adalah si Santa Lucia dan Bevana. Tapi yang punya dark story hanya Santa Lucia dan Saint Nicholas, bukan Santa Claus-nya, Saint Nicholas gitu. Ya, jadi seperti itulah cerita terakhir di tahun 2020 dari kita. Terus I hope you enjoy it. Aku juga berharap kalau di tahun berikutnya semua akan lebih baik daripada tahun ini. Nggak cuma perkara pandemi, tapi buat segala hal lah, aku berharap semua akan lebih baik dari segi mungkin kebahagiaan, rezeki, terus kesehatan. Dari segala aspek kehidupan kita akan lebih baik. Dan dimulai dari diri sendiri saja dulu ya. Di tahun berikutnya tetap mencoba berpikir positif.
Seperti itu, dan terakhir aku mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga tahun depan pokoknya lebih baik lagi. Dan ya udah, resolusinya nggak usah muluk-muluk. Yang penting lebih baik lagi, no drama, no gosip, no itulah gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share if you like this video. Ciao, see you next year.